Apa kabar semuanya? Saya adalah Dr. Lin Chaimin, seorang dokter bedah plastik dari Taiwan. Hari ini saya akan membahas lemak autologous halus MAFT. Ini adalah konsep yang saya buat pada tahun 2006. Konsep MAFT menunjukkan bahwa setiap paket lemak yang disuntikkan harus kurang dari 100 ml untuk menghindari komplikasi terkait yang disebabkan oleh nekrosis sentral. Dalam DVD ini, saya akan memperkenalkan pada Anda sejarah transplantasi lemak, pengobatan empiris dari literatur, dan menjelaskan bagaimana konseptualisasi MAFT. Terakhir, saya juga akan menyinggung tentang MAFT Gun, sebuah jarum suntik lemak mikro yang mewujudkan konsep MAFT, dan peran perangkat ini dalam generasi baru transplantasi lemak. Pada tahun 1893, Gustav Adolf Neuber adalah ahli bedah pertama yang melakukan transplantasi lemak pada tubuh manusia. Artikel aslinya berisi kalimat-kalimat berikut, Je kleiner die Stückchen, desto sicherer der Erfolg. Je kleiner die Stückchen, desto sicherer der Erfolg. Yang memiliki arti, semakin kecil partikelnya, semakin bisa berhasil. Artinya selulit harus ditransplantasikan dengan partikel yang cukup kecil. Pada tahun 1895, Czerny adalah ahli bedah pertama yang menggambarkan pembesaran payudara dengan transplantasi lemak autologous. Pada tahun 1910, Hollander melakukan rekonstruksi dada parsial. Pada tahun 1950, Peer mengusulkan sekitar 55% retensi transplantasi lemak. Pada tahun 1980, Fisher, Illouz, dan Fournier memperkenalkan konsep sedot lemak, dan jaringan adiposa menjadi modis. Pada tahun 1987, Virchow pertama kali menggunakan teknik sedot lemak dalam transplantasi lemak autologous untuk pembesaran payudara. Selama beberapa dekade terakhir, Dr. Chahir, Coleman, Delay, Yoshimura, Rigotti, dan Hourit telah memberikan bukti dan tips untuk transplantasi lemak yang berharga. Pada tahun 1993, Dr. Carpaneda dari Brazil menjawab, 1,50,5 mm dalam marine, 40% dari jaringan akan bertahan. Bagian tengah akan menampakkan nekrosis. Pada tahun 1994 ia menekankan bahwa ketebalan dan geometri memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup lemak. Kebijaksanaan berasal dari pengalaman. Pengalaman seringkali merupakan hasil dari kurangnya kebijaksanaan, Terry Pratchett. Pada tahun 2006, saya membuat asumsi berikut. Jika selulit cukup kecil, kondisi nekrosis sentral akan sangat berkurang. Selanjutnya, indikasi potensial terkait dengan nekrosis sentral, misalnya fibrosis, pembentukan abses, nodul, kalsifikasi, dan penyimpangan permukaan dapat dihilangkan. Secara matematis, volume bola adalah 433. Menurut Dr. Carpaneda, jari-jari selulit yang ideal harus 1-2 mm. Jika volume bola memiliki jari-jari 1 mm, volumenya adalah 4,2 mm3. Selain itu,
total frekuensi injeksi selulit 1 cc adalah 240 kali. Demikian pula, volume bola dengan jari-jari 1,5 hingga 2,0 mm memiliki volume sekitar 14,1 hingga 33,5 mm3. Oleh karena itu, total frekuensi injeksi 1 cc selulit harus antara 30 dan 70 kali. Gagalan untuk mencapai tingkat ketahanan lemak yang lebih tinggi, frekuensi injeksi selulit 1 cc harus setidaknya 30 kali. Teknologi transplantasi lemak autologous yang baik mengharuskan setiap selulit yang disuntikkan harus kurang dari 0,01 mm. Radius selulit yang ideal adalah 1-2 mm. Evolusi lemak autolog yang halus dari konsultan Lin Chaimin berasal dari Rajhet Gan. Ukuran besar kecilnya selulit yang disuntikkan adalah 0,1 hingga 1 ml. Rentang selulit yang ideal untuk Dr. Cholmen adalah Januari 30 hingga 150 ml, yang kurang dari 0,01 ml. Ini mirip dengan kehidupan, dari DNA dan RNA dan berkembang hingga ke protein. Prinsip inti dari transplantasi lemak autologous halus dan perangkatnya adalah, ukuran suntikan selulit adalah Januari 60 hingga 1240 ml. Jika selulit yang ditransplantasikan cukup kecil, kita dapat mengurangi terjadinya nekrosis sentral. Alat awal, prototipe Mafgan dan evolusinya. Ini merupakan alat kecil pengisi lemak. Penggunaan perangkat ini sangat praktis, dan dapat digunakan untuk menghindari mudah tergeser dan terputus. Namun, ketika diterapkan secara klinis, akurasi dan konsistensi mungkin tidak dijamin, dan sulit untuk membuat Januari 30 hingga Januari 50 ml per injeksi. Prototipe itu bernama Singseng nomor 1, di mana untuk memberikan penghormatan kepada para konsultan, Dr. Lin Chaimin, Profesor Lin Xingdao dan Profesor Lai Chuncheng. Hak Paten Internasional MAF. Mafgan telah mendapatkan sertifikasi GMP dan ISO 13485. Tembakan pertama dijual pada tahun 2010. Tembakan kedua dijual pada tahun 2012. Saat ini, tembakan generasi ketiga telah berkembang menjadi perangkat medis yang bersifat seni. MAF memiliki signifikansi ilmiah penting dalam transplantasi lemak. Banyak makalah tentang penelitian eksperimental dan klinis telah diterbitkan dalam jurnal dan konferensi sejak 2012. Data akademik ini telah lebih jauh mengkonfirmasi kelayakan MAF. Makalah ini diterbitkan dalam PRS Global Open 2014 dan Annals of Plastic Surgery 2016. MAF telah digunakan di Asia dengan operasi hidung 2016 dan memadatkan pelipis 2017 dan telah terbukti. Dalam buku Aesthetic Plastic Surgery in Asians, ada bab yang berfokus pada peremajaan wajah dengan MAF secara keseluruhan. Jika saya melihat lebih jauh dari orang lain, itu karena saya berdiri di atas bahu raksasa. Dr. Coleman mengusulkan konsep struktural fat grafting pada tahun 1998 dan menekankan 130-150 ml. Dr. Charpaneda juga menyebutkan bahwa jari-jari selulit harus kurang dari 2 mm.
Remodeling dinamik Dr. Yoshimura dan Micro Ribbon Dr. Houri menggambarkan 1,5 hingga 1,6 mm sebagai radius selulit yang ideal. Tokoh yang memiliki pandangan yang sama. Keempat tokoh ini semuanya menunjukkan konsep utama, jari-jari selulit harus cukup kecil, menghindari nekrosis sentral, dan meningkatkan kelangsungan hidup. Ini berarti bahwa 1 ml selulit harus dibagi menjadi 30, 50, 58, atau 71 divisi yang sama. Konsep MAF Dr. Konsultan Lin Caimin melibatkan penempatan selulit halus, kurang dari 1,240 ml hingga 100 ml, di area spesifik. Kemampuan manusia hanya dapat menghasilkan selulit 1/10 Januari 30 ml. Namun dengan bantuan teknologi, MAF gun dapat menembak secara akurat. Keakuratan dan kekonsistenan dapat menembak Januari 60, Januari 90, 1120, 1150, 1180, dan 1240 ml kelompok selulit. Perpanjangan adaptasi transplantasi lemak untuk kecantikan, rekonstruksi, peremajaan luka bakar, luka kronis, luka dan bahkan palmaris fascia. Dr. Li Peu menunjukkan meluasnya penggunaan pencangkokan lemak di masa depan. Jadi kami simpulkan, masa depan transplantasi lemak akan mencakup MAF.